Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat bagi timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Curaçao di matchday pertamanya kawan dengan skor 3-2. Hanya mengucapkan selamat saja kawan, tapi tetap kita akan mengulas turnamen catur, turnamen online Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup yang sudah memasuki babak final matchday pertama kawan, di mana Magnus Carlsen sangat dominan atas Arjun Erigaisi dengan 2 game kemenangan dan 1 kali remis di matchday pertama. Arjun ini layak kawan memang untuk mencapai partai final karena tahun ini performanya sangat bagus. Elo rating standarnya sudah di atas 2700-an kawan, tepatnya 2739, menempati ranking 24 dunia, menjadikan pemain nomor 2 India kawan. Di bawah seniornya Viswanathan Anand dan nomor 3 India lainnya adalah Domaraju Gugesh kawan. Arjun ini memang pantas kawan berada di final, tapi sayangnya ketemu Magnus Carlsen. Jadi ya mungkin di matchday pertamanya ini kawan, atau beberapa kali kalau Arjun bertemu dengan Magnus Carlsen masih demam panggung. Permainannya terlihat tidak sesempurna saat melawan pemain yang lain kawan, tapi hal ini cukup membanggakan bagi dia bisa menantang Carlsen di partai final. Oke, untuk game yang akan kita otak-atik ini saya pilih game pertama kawan. Nanti kalian akan melihat bagaimana Carlsen ini memanfaatkan kesalahannya sendiri yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Arjun. Sempat membuat langkah blunder, tapi Arjun tidak bisa memanfaatkannya. Akhirnya berbalik Carlsen yang memanfaatkannya kawan. Carlsen pegang putih mengawali dengan ready opening kuda F3, pion D5, pion G3, King's Indian Attack, pion G6, variasi double Fianchetto dari Arjun, gajah G2, gajah G7. Carlsen langsung rokade di langkah ke-4, kuda F6 juga mempersiapkan diri rokade, pion D4 tentu saja kawan untuk mendapatkan kontrol peta pusat seperti halnya pion hitam ini di peta D5. Rokade oleh Arjun, dan di sini langkah utama adalah pion C4 kawan yang paling populer. Tapi Carlsen menahan diri, mendorongnya hanya satu peta, pilihan nomor 3 di game-game terdahulu. Arjun mulai ekspansi pion sayap menterinya pion A5, gajah F4, sekarang pion C6 kawan, biasanya untuk dukungan pion B-nya nanti, jelas. Menteri bergeser ke C1. Di sini di database ada beberapa langkah yang bisa dipilih oleh putih, kuda D2 ataupun pion A4 menghentikan potensi pion B5 hitam untuk mencegah pergerakan pion hitam di lajur A juga kawan, ataupun juga melakukan pergerakan benteng E1. Tapi Carlsen tadi memilih langkah menteri C1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya atau ide baru di langkah ke-8 ini kawan. Dan Arjun melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke G4, kuda B berkembang ke D2, kuda B berkembang ke D7, lanjut Arjun, sekarang pion H3. Membuat pertanyaan bagi Arjun, apakah siap sekarang menukarkan gajah atau melepaskan gajahnya demi bertukar dengan kuda F3 atau ditarik mundur kawan. Langkah terbaik langsung bertukar, kalaupun kalian tarik mundur ke peta F5 saja. Arjun memilih pertukaran. Diambil balik dengan kuda agar kuda tetap mendapatkan kontrol di peta E5 ini kawan, yang tidak memungkinkan lagi bagi hitam untuk mendorong pionnya, tapi benteng E8 terlebih dahulu, persiapan pion E5. Pion C4 sekarang balas Carlsen mencoba membongkar struktur bangunan pion sayap menteri. Menteri bergerak naik ke peta B6. Pressure pion D4, apakah kuda siap membuka diagonal gelap untuk dukungan menteri, juga mendapatkan diagonal ini ke depannya kawan, dan dilanjut dengan benteng bergeser ke D1, memberikan backup lebih bagi pion D4-nya. Kuda tetap lompat ke E4, sekarang gajah mundur ke peta E3. Kalian juga bisa bermain dengan pion E3. Ancaman kuda lompat ke peta ini kawan, tujuannya hitam ingin memainkan pion E5-nya nanti. Kalau pion didorong maju, kalau disikat ya masih bisa disikat oleh dua perwira hitam ini. Kalau nanti diambil balik oleh pion D, maka menteri bisa hantam pion yang ada di peta F2 ini. Oleh karena itu, Carlsen membackup peta F2-nya dengan gajah. Tadi saya bilang pion E3 juga bisa kalian pilih. Gajah E3 dipilih oleh Carlsen. Sekarang menteri A6, pressure pion di sini kawan, dijawab dengan langkah kuda E5.
untuk memperkuat posisi pion ataupun menantang pertukaran perwira di sini kawan. Kira-kira langkah apa yang bisa dipilih oleh hitam? Langkah terbaiknya kawan. Benteng E bergeser ke D8 bisa jadi pilihan, benteng A bergeser ke D8 bisa jadi pilihan, atau kuda ini menolak pertukaran mundur ke peta F8. Bagaimana jika hitam sekarang melakukan pertukaran semacam ini yang sepertinya mendapatkan satu pion kawan? Tidak bisa begitu, putih juga bisa mendapatkan satu pion seperti ini kawan. Posisi gajah gelap terancam, posisi kuda terancam. Mungkin di sini menteri akan bergerak ke peta F6 untuk memberikan backup bagi gajah, melepaskan kuda. Jangan sampai ambil kuda kawan karena ancamannya seperti ini. Ya, tentu saja hitam akan diuntungkan. Jadi setelah menteri hitam ini bergerak ke peta F6, kalian bisa melangkah dengan benteng B1 terlebih dahulu. Benteng E ancam menteri, menteri bergeser ke D1, kuda mundur ke D6. Tapi tetap akan memberikan keuntungan bagi putih dengan permainan semacam ini. Oleh karena itu pada posisi ini Arjun memilih langkah penolakan kawan dengan kuda D lompat ke F6. Membackup saudaranya jika terjadi pertukaran kawan. Dibalas dengan menteri C2 tetap memberikan pressure di sini, kuda mundur ke D6, pressure pion yang di sini, dan pion didorong maju. Kalian mungkin tertarik untuk membackup pion dengan pion B3, akan memberikan kesempatan hitam untuk bermain dengan pion A4-nya kawan. Jadi Carlsen memilih mendorong pionnya usir kuda ke B5, dan pada posisi ini kalian bisa juga usir kembali kuda dengan pion A4 sekaligus menghentikan laju pion hitam kawan, tapi Carlsen memilih dengan pion F4. Pion G4 juga bagus dimainkan. Sekarang pion A4 mencegah pergerakan pion putih maju, dan sekarang pion G4 mulai menyerang dengan pion-pion di sayap raja kawan. Begitu juga persiapan Arjun mulai menyerang lewat sisi menteri dengan pion A3, ditolak dengan pion B3. Tidak didorong maju kawan akan memberikan kesempatan menteri hitam untuk mengadu. Nanti kesempatan kuda juga menempati peta ini ke depannya kawan. Oleh karena itu di sini pion B3 dimainkan. Benteng A bergeser ke D8 balas Arjun, benteng A bergeser ke C1 untuk memperkuat peta C3-nya kawan. Dari kemungkinan menteri yang ingin mengadu di peta C3. Di sini kuda mundur ke D7, membuka diagonal atau akses untuk sikat kuda ini atau menantang pertukaran. Gajah F2 pilihan Magnus Carlsen, sekarang pion E6. Langkah yang bagus melakukan pertukaran di sini kawan. Setelah dipukul balik oleh pion D mungkin bisa melanjutkan dengan menggeser benteng ke F8, menteri mundur lagi ke peta A8 juga bisa. Tapi pion E6 malah membuka diagonal gelap kawan. Mungkin ini adalah taktik provokasi kawan, memprovokasi Carlsen bermain dengan gajahnya. Dan Carlsen pun tergoda. Langkah yang bagus adalah kuda F3, pion G5, tapi gajah H4. Langkah kesalahan kawan, langkah blunder. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh hitam kawan untuk memanfaatkan langkah blunder ini? Mungkin kalian punya ide apa yang akan dimainkan oleh Arjun? Langkah terbaik adalah pion G5 ini kawan. Pion G5 ini adalah langkah terbaik. Tapi Arjun memilih dengan pion F6. Blokade sekaligus ancam kuda. Bagaimana dengan pion G5 ini? Jika disikat oleh gajah, barulah pion ini didorong kawan. Kuda pukul kuda lanjut putih. Kalian bisa melanjutkan ambil gajah terlebih dahulu. Posisi kuda dalam ancaman, otomatis dia akan kembali. Dan pion G akan pukul pion F4. Hitam akan mempunyai kesempatan kawan. Benteng sudah mempunyai lajur semi terbuka, bisa mengontrolnya ke depan nanti, dan pionnya mungkin akan cukup aman ke depannya kawan. Atau bagaimana jika tadi pada posisi ini kawan, saat pion G5 ini putih memukulnya menggunakan pion F, maka dukungan untuk kuda yang di sini akan berkurang. Terus bagaimana jika ditolak mundur ke peta G3 kawan? Ya sama saja, pion G akan pukul pion F4 setelah diambil balik oleh gajah. Di sini kawan bisa melanjutkan kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah mungkin menantang pertukaran. Pion F6 bisa dimainkan, otomatis gajah mundur kawan, apakah ke peta F4 atau peta H2. Anggap contoh ke peta
F4, benteng akan siap digeser, dan coba lihat kekuatan pion-pion ini bisa diharapkan ke depannya kawan. Atau pada posisi ini kalian tadi bisa juga untuk sikat pion ini yang ada di peta D4 terlebih dahulu. Ini malah lebih bagus daripada pertukaran kuda terlebih dahulu kawan. Benteng sikat kuda dan barulah sekarang gajah sikat kuda, yang di sini terjadi pertukaran ataupun menggeser benteng terlebih dahulu. Ya, anggap saja terjadi pertukaran. Dan coba lihat kawan, kekuatan pion hitam nanti ke depannya akan cukup merepotkan. Hitam akan mempunyai sedikit keuntungan di sini. Tapi tidak ditemukan oleh Arjun kawan, memilih langkah pos ronda dengan pion F6. Kuda mundur ke F3, kuda F8. Sekarang Carlsen mulai memperkuat posisi peta D4-nya dengan pion E3. Apakah memberi akses juga jalan bagi gajah mulai mereposisi untuk membangun serangan di diagonal ini, ataupun nanti menuju peta D3 untuk berkoneksi dengan menterinya, incar dua pion ini ke depan, bisa juga kawan. Menteri A5, di sini gajah F1, kuda mundur ke C7, tidak langsung dengan gajah D3 kawan, melainkan dengan pion G5, menantang pertukaran. Kuda ke D7, dan di sini pion G pukul pion F6. Dipukul balik oleh gajah menantang pertukaran, diladeni oleh Carlsen, dipukul balik oleh kuda, barulah gajah D3 lanjut Carlsen. Dan tentu kalian bisa melihat langkah-langkah berikutnya dari Carlsen kawan. Raja siap bergeser kawan, memberikan jalan bagi bentengnya untuk ke lajur G. Apakah ditumpuk? Udah siap lompat ke peta E5 untuk membantu tekanan bagi pion yang di sini. Itulah rencana berikutnya dari Carlsen. Benteng E7 mempersiapkan memperkuat baris ke-7-nya kawan, apalagi peta G7 ini ke depan. Di sini Raja H2. Benteng F8, apakah nanti ditumpuk juga di baris ke-7 atau juga kuda siap menempati peta E8 memperkuat peta G7. Di sini benteng G1. Kuda mundur ke E8, benteng G2. Jelas persiapan ditumpuk kawan. Kuda G7. Di sini kawan ada pilihan, kalian langsung bisa melakukan pengorbanan kawan. Di sini setelah diambil balik oleh pion H, kalian bisa melanjutkan untuk ambil pion ini dengan menteri. Dan tentu saja di langkah berikutnya akan diikuti dengan benteng ditumpuk. Tapi Carlsen sedikit menunda, dia menumpuk bentengnya terlebih dahulu ke G1. Menteri mundur ke C7 memberikan backup kawan, karena posisi menteri di sayap menteri tadi tidak terlalu berguna. Jadi sekarang dia otomatis membantu pertahanan di peta G7 depan. Dan barulah Carlsen melakukan pengorbanan gajah sikat pion G6. Dipukul balik, diambil balik oleh menteri. Dan sekarang Raja bergeser ke peta H8, pilihan terbaik versi Stockfish, tapi juga tidak akan mengurangi tekanan kawan. Tapi memilih kuda ke peta E4, langkah ini malah membuat lebih dalam tertekan. Tujuannya terlihat ingin kontrol peta G5, mencegat pergerakan kuda kawan. Tapi mungkin di sini kalian mengira Carlsen akan memindahkan kuda ke peta E5 ini kawan, bukan lagi ke peta G5. Tidak, Carlsen tetap menempatkan kudanya ke peta G5. Terjadi pertukaran kuda, diambil balik dengan benteng. Di sini benteng F5 menantang pertukaran, ditolak, ditarik mundur lagi ke peta G4. Dan di sini kawan Arjun melangkah benteng E bergerak ke F7, meninggalkan pionnya kawan. Menteri mundur ke D8 juga bisa jadi pilihan agar pion ini tetap bertahan. Tapi Arjun memilih dengan benteng F7. Setelah Carlsen ambil pion E6 ini, Arjun menyerah. Karena ancamannya jelas terlihat kawan. Menteri sudah mengepin benteng. Ancaman target berikutnya adalah benteng sikat kuda dan akan kehilangan perwira. Kalau permainan dilanjutkan dengan Raja bergeser ke F8, benteng akan tetap sikat kuda kawan. Terjadi pertukaran di sini dan menteri bisa mendapatkan benteng yang di F5 ini. Kalian juga bisa ambil benteng ini langsung untuk memberikan ancaman. Masih bisa menang tapi bukan pilihan terbaik kawan. Langkah terbaik tadi setelah maksud saya setelah di sini tadi terus Raja bergeser ke sini kawan tadi ya. Langkah terbaik pukul benteng yang di sini dengan menteri dengan tempus guard. Kalau benteng ini blokade di sini, menteri bisa menghindar terlebih dahulu. Dan strategi berikutnya, kalian tukarkan semua perwira-perwira yang ada
Tinggal nanti putih akan mendorong pion-pionnya maju kawan. Sampai di sini saya tak perlu lagi melanjutkannya. Sudah jelas terlihat Carlsen menang banyak pion di sini kawan. Simple, nanti Carlsen akan menukarkan semua perwiranya, baik benteng, baik menteri, tinggal main pion saja, putih akan tetap menang. Itulah kawan pengorbanan yang dilakukan oleh Carlsen tadi. Gajah sikat pion G6 diterima dan dilanjut oleh menteri bergerak ke petak G6 dan seterusnya. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan nanti sore kita tidak akan mengulas game keduanya kawan. Game ketiga berakhir match. Nanti sore kita akan melihat permainan di turnamen catur online lainnya Chess.com Global Championship. Nakamura tadi malam main kawan. Kita nanti akan lihat permainannya Nakamura, atau jika kalian ingin melihat Ian Nepo atau yang lain, silakan kawan kalian tulis di kolom komentar. Siapa yang banyak nanti akan kita ulas kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video lainnya, di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.